Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas project yang udah kamu buat semua di rumah, yang namanya adalah mechanical wheels. Nah, yang bentuknya kayak gini. Udah pada jadi semua kan ya mechanical wheelsnya? Kalau udah jadi dan masih belum diwarnain kayak Kak Abdul, jangan lupa nanti abis beres nonton videonya atau sambil nonton videonya sambil juga dihias ya mechanical wheels-nya supaya tambah lebih keren. Nah, sekarang kita akan bahas cara kerja si mechanical wheels. Yang paling pertama yang kita bisa lihat dari si mechanical wheels ini, kita bisa lihat di sini ada 4 buah roda. Lalu ada satu buah ini nih isinya lem tembak atau glue gun. Jadi ini lem gitu yang kalau dipanasin bisa lengket. Lalu ada benang atau tali yang nanti terhubung sama dengan stick bulat yang ada di bagian belakangnya si mechanical wheels. Cara mainnya seperti yang udah kamu main semua, bisa kamu tarik ke belakang terus gitu, jadi kamu bisa puter terus ke belakang atau kamu putar sendiri pakai tangan juga boleh. Nanti pas dia sudah ketekuk sampai yang paling kencang lalu dilepas, maka dia akan berjalan seiring sampai si karet lem yang ada di sini kembali lagi ke posisi awalnya. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa sih jadi posisi awalnya. Jadi yang bisa membuat si mechanical wheels ini bergerak adalah dibantu oleh yang namanya tarikan dari si glue gun ini atau si lem tembak ini, isi lem tembak ini. Kenapa dia bisa begitu? Kalau kita ganti sama misalnya sama stick biasa, bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena dia tidak elastis. Nah, jadi kita harus kembali lagi ke kata ini, kata elastis. Jadi kita menggunakan si stick glue gun ini karena dia bersifat elastis dan dia bisa kita tekuk sampai cukup dalam gitu, sampai bisa begini. Nah, jadi dia akan balik lagi. Nah, jadi kalau posisi semulanya begini dan kalau tidak ada benang di sini, tidak ada tali di sini, maka dia akan kembali lebih lurus lagi. Nah, ini adalah kita yang mengatur sampai sejauh mana posisi awalnya dia. Jadi kalau misalnya kamu mau lebih panjang lagi, kamu bisa longgarin si benangnya supaya dia jadi lebih berubah lagi si glue gunnya. Nah, jadi nanti begitu ditarik, maka dia akan kembali ke posisi awalnya lagi. Jadi, kalau misalnya di sini kita punya si mechanical wheels-nya. Nah, posisi si karet ini bisa kamu atur. Apakah dia mau kembali ke posisi lalu karena dia di sini tertarik dengan benang. Nah, posisi dia walaupun dia ditarik, misalnya dia ditarik ke sini gitu dengan benang yang ditarik diputar dari si roda belakangnya, karena dia bersifat elastis, begitu kamu lepas dan tidak ada yang nahan lagi di bagian depan atau di bagian belakangnya mechanical wheels, maka dia akan kembali lagi ke posisi yang ini lagi, posisi semula. Jadi kalau misalnya kamu atur seperti yang tadi Kak Abdul bilang, maka dia akan balik lagi ke posisi awal. Lalu dia punya terhubung, seperti kita lihat di sini ada benang yang terhubung sama stick bulat. Nah, stick bulat ini bisa mengontrol dua ban yang ini nih, terhubung dengan dua ban yang ada di belakang. Kalau ban yang depannya bebas. Nah, ini kalau di dalam mekanikal sebuah roda atau di dalam sebuah pergerakan roda 4 ini, kita menamakan dia ini berpenggerak roda belakang. Jadi kalau ini kita bilang depan, yang ini adalah bagian depan, maka ini adalah roda belakangnya. Maka dia berpenggerak roda belakang. Jadi kalau misalnya kita mechanical wheels seperti ini, maka kita bilang dia berpenggerak
roda belakang. Kalau misalnya dia berada di depan, jadi kalau misalnya ini ditukar kebalikannya, dia berada di depan, maka dia namanya adalah berpenggerak roda depan. Jadi kalau misalnya di mobil-mobil kalian, misalnya kalian naik mobil, kalian bisa tanya sama papa atau tanya sama mama, mobilnya kalian itu berpenggerak roda apa? Roda belakang atau roda depan? Kalau roda belakang tuh artinya yang menggerakkan mobil kalian itu adalah si roda belakangnya. Roda depannya ngikut aja. Jadi kalau misalnya dibilang, oh enggak, mobil kita berpenggerak roda depan, artinya roda depannya yang menarik mobilnya, roda belakangnya tinggal ngikut aja. Atau ada beberapa mobil yang dibilang berpenggerak roda 4. Nah, atau four wheel drive. Jadi semua rodanya itu bergerak masing-masing, bisa bergerak masing-masing. Jadi tidak saling tergantung antara satu ban dengan ban yang lain. Nah, mechanical wheel ini juga bisa kita atur mau bergerak ke depan atau ke belakang, tergantung arah putarannya. Dan yang tadi kita balik lagi, karena dia terhubung seperti ini, maka setiap kali kamu putar si stick bulat yang ada, setiap kali kamu putar maka si ban ujung-ujung kanan kirinya juga, rotor rodanya juga langsung bereaksi sesuai dengan putaran tangan kamu. Inilah yang kita namakan prinsip cara kerja dari yang namanya axle dan wheel, atau as dan roda. Yang menjadi asnya itu adalah stick bulatnya. Jadi stick bulatnya itu bertindak sebagai asnya. Jadi ini stick bulat, lalu ada dua roda di ujung sini. Di ujung sini ada roda terhubung dengan, nah ini adalah roda atau wheel. Ini adalah axle atau as. Nah, jadi setiap kali kamu bergerak, menggerakkan si axle-nya, maka si rodanya pasti akan ikut bergerak. Setiap kali kamu putar rodanya dan dia terhubung satu sama lain. Jadi putar yang kanan, yang kiri juga ikut. Yang kiri diputar, kanan juga ikut. Jadi prinsipnya sama. Jadi, makanya si benang atau si tali ini akan terhubung dengan si stick bulatnya untuk mengontrol kecepatan dan arah mechanical wheel-nya mau kemana. Mechanical wheel-nya itu bisa maju, bisa juga mundur ke belakang. Jadi dia bisa forward atau backward. Bagaimana cara mengaturnya? Bisa maju atau bisa mundur? Tergantung kamu arahinnya, putarannya kemana. Kalau kamu tarik dia ke depan, ke belakang begini, maka yang berputar adalah si ban rodanya itu akan berputar ke belakang dulu. Seperti ini kamu lihat, lalu dia akan menarik si benang. Terus, nah, begitu dilepas, nah pergerakannya akan menuju ke arah sana, akan menuju ke arah depan. Tapi kalau kamu tarik ini ke belakang, jadi kalau kamu putar ini ke depan, terus ke depan, terus sampai, nah ini kalau misalnya susah, kamu bisa arahin dulu ininya, benangnya supaya dia rapi di sini. Lalu kalau kita lepas, nah dia akan, ini kenahan. Nah, kalau misalnya kita puterin dia ke depan, seperti ini, terus ke depan, terus. Nah, begitu kita lepas, yang akan terjadi adalah dia akan ke belakang. Nah, dia akan lari ke arah sana. Kamu bisa coba-coba ya, gimana caranya forward, gimana caranya backward. Dan yang paling penting juga, yang ada di dalam roda belakangnya si mechanical wheel adalah ini nih, fungsi karet.
yang ada ditaruh di dalam di bagian luar dari roda-roda yang ada. Apa fungsinya karet? Ada yang tahu nggak? Fungsinya karet yang ada di sini. Fungsinya karet yang ada di bagian luarnya si mechanical wheel. Fungsi karet yang ada di sini. Iya benar, sebagai grip atau pegangan. Kenapa kita butuh grip? Supaya kalau misalnya ini tidak ada, lalu kamu menjalankan, dan karena ini akan sprint, begitu kamu lepas dalam waktu yang singkat, ini akan ketarik rep gitu. Ini akan membuat si roda yang bagian belakang itu akan berputar lebih kencang daripada si roda bagian belakang. Kalau tidak ada gripnya, maka yang akan terjadi itu slip, atau bahasa kita ngepot, atau ngepot gitu ya, jadi slide gitu. Jadinya cuman tenaganya kencang, tapi mechanical wheel-nya nggak mau maju ke depan, yang ada cuman nyeret aja gitu. Nah, karena tidak adanya grip. Ini makanya kenapa kalau kita naik sepeda misalnya, atau kita naik mobil, makanya ban-ban mobilnya harus dipastikan gripnya masih terus ada. Makanya kenapa papa atau mama harus ada di jangka-jangka waktu tertentu harus mengecek grip dari ban mobil yang ada, supaya kalau nggak, nanti waktu di jalan lalu misalnya digas gitu, nah itu bannya bisa jadi muter, bisa jadi slip dulu gitu. Apalagi misalnya berada di jalanan-jalanan yang licin. Nah, maka fungsi si karet yang ada di sini fungsinya sebagai grip, supaya power yang dihasilkan juga langsung memberikan dorongan terhadap si mechanical wheel-nya, baik ke depan maupun ke belakang. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang mechanical wheels. Seperti biasa, kalau ada yang kesulitan dalam mengerjakan mechanical wheels-nya, atau ada penjelasan dari Kak Abdul yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke tim Diro, atau kamu list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kita ikutin. Bye!